kami sudah terjadwal gitu. Cuma ini karena emang aku sendiri juga bisanya hari Sabtu, nggak apa-apa. Bulannya juga bulan bersejarah, terkait sama karya aku juga. Jadi ya, ya so far kita hari Sabtu bisa. Siapapun nanti yang ikut silakan nggak apa-apa. Kalau memang berhalangan kan bisa bisa mau ngikutin bisa ada di YouTube juga katanya ya. Nah itu seperti Betul. itu. Mm-mm, nggak masalah. Aku aja tadi barusan dari luar juga ini. Baru dari keluar, terus datang kita Zoom. Habis ini mau keluar lagi. Padat ya Kak. Iya. Kami tuh salam kenal ya dari aku Siska. Oh iya, Mbak Siska. Salam kenal juga. eh, Moderator kita sore hari ini ya. Mm-mm. Insya Allah, Mbak. Kita mulai aja kali ya, Kak. Nanti insya Allah teman-teman yang lain menyusul. Biasanya sih itu baru join sekitar 6.15, 6.20. Iya boleh. Dan, nanti dia sembari join juga. Dan kalau yang telat sih nanti benar tadi kata Kamentar, nanti kita sediain juga siaran ulangnya bagi teman-teman yang berhalangan hadir. Dan nanti bisa diikuti ulang diskusinya di YouTube. Oke. Tiwi, aku izin untuk mulai ya. Tiwi kayaknya lagi bermasalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak Menta, Tiwi, dan teman-teman yang sudah hadir di Zoom untuk diskusi buku sejarah yang seri ke-30. Pas banget nih, Kak Menta. Seri ke-30 di bulan September dan kaitannya sama 30S yang nanti mungkin kita akan diskusikan bersama. Salam kenal kembali, teman-teman. Nama saya Siska Trisia. Saya salah satu bagian dari komunitas juga di komunitas Temu Sejarah yang dikelola oleh Tiwi dan teman-teman. Dan hari ini insya Allah akan jadi moderator untuk 1 sampai 1,5 jam ke depan ya untuk mengulas buku sejarah yang seri ke-30. Dan hari ini kita sudah kedatangan Kamenta Ahmad Nomenta Putra. Selamat sore Kamenta, salam Mas. kenal dari saya dan teman-teman di sini. Dan hari ini kita akan mengulas salah satu karya yang luar biasa dari Kamenta dan juga ini berdua ya kan nulisnya kalau saya nggak salah dengan Kak Agus Lisna. Dan Betul. hari ini Kamenta akan mengulik dan sharing juga kepada kita terkait dengan jejak sang ajudan Pierre Tendean, sebuah biografi. Nah, seperti diskusi yang sudah-sudah, teman-teman, nanti teman-teman bisa diberikan ruang juga untuk mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan di kolom chat ataupun kalau misalnya mau interaksi langsung dengan Kamenta ya, jarang-jarang kita bisa ketemu Kamenta meskipun secara online, itu juga nanti insya Allah saya fasilitasi di forum kita sore hari ini. Karena long weekend juga Kamenta dan kita berterima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir. Semoga sore hari ini kita bisa belajar banyak, dapat informasi banyak terkait dengan sejarah di Indonesia. Salah satu pahlawan yang luar biasa tentunya Pierre Tendeak dari Kak Menta yang nanti akan di-sharing kepada kita. Kira-kira nanti Kak Menta akan ada PPT atau diskusi interaktif aja, Kak? Kita diskusi interaktif aja. Tadi kalau diminta terkait dengan CV, saya udah kasih ke Tiwi juga mungkin di-share ke Mbak Siska. Tapi Ya, untuk udah. aku, Ya, saya izin bacakan dulu ya, Kak Menta. Jadi, teman-teman, kalau dari latar belakang pendidikan, Kak Menta sudah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Brawijaya, Malang. Berarti Kak Menta sekarang di Malang? saya itu domisili Malang. Cuma karena saya posisi sebagai manajer di salah satu bank BUMN, jadi saya memang mobile. Tiap 2 tahun Oh, sekali saya pindah-pindah kota dan memang saya tidak bertugas di kota Malang sih. Cuma karena domisili Malang, saya kalau mudik saya pulang pasti ke Malang. Sekarang oke. weekend, long weekend pulang ke Malang gitu. Mantap, luar biasa. Jadi, teman-teman, Kak Menta ini sudah sangat malang melintang ya di media nasional juga. Beliau merupakan kelahiran Malang pada Maret 1987. Beliau benar saat sekarang merupakan salah satu
banker juga di PT Bank Rakyat Indonesia. Beliau juga memiliki beberapa achievements yang saya lihat di sini banyak banget jadi speaker ya, Kak. Dan juga salah satu karya yang kita akan kulik sore hari ini itu adalah berkaitan dengan tulisan beliau tentang sejarah. Dan kemarin saya sempat kepoin juga Instagramnya Kamenta. Di situ banyak juga berita-berita yang sudah ditampilkan oleh media nasional, dan informasinya Kamenta juga aktif ya untuk mengelola beberapa channel media sosial yang salah satu isu yang diangkatnya adalah terkait dengan sejarah di Indonesia. Nah, pada hari ini teman-teman, kita akan berbicara terkait dengan karya beliau tersebut, eh, Kak Menta. Berarti saya boleh langsung ajukan pertanyaan, Kak Menta. Apa ada apa namanya, kata pembuka dulu dari Kak Menta untuk menyapa teman-teman yang sudah hadir mungkin di sini. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, namo kebajikan, salam kebajikan, namo budaya, salam kebajikan. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Naumenta Putra. Tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Mbak Siska. Jadi di sini saya em, diundang oleh komunitas sejarah, bertemu sejarah ya, apa? Eh, Ya, bertemu betul. sejarah. Senang sekali karena ini bukan kali pertama, sudah lama saya tidak tidak diundang untuk kita berbicara tentang buku karena em, setelah buku itu saya punya karya channel sejarah. Jadi kebanyakan media dan juga beberapa event mengundang saya mungkin sebagai seorang pegiat sejarah, bukan sebagai penulis begitu. Atau mungkin pada akhirnya karena saya juga punya profesi di luar menulis ini, yang profesi saya sehari-hari, akhirnya saya banyak diundang untuk hal yang terkait dengan bank, terkait dengan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kita bahas lagi buku, saya mereminder kembali em, karya 5 tahun yang lalu ini seperti apa. Saya senang sih sebenarnya. Jadi kita akan bahas-bahas lagi. Saya yakin pasti juga nanti teman-teman di sini yang mungkin bukan background penulis atau mungkin baru belajar tentang sejarah bisa mengambil pelajaran atau menginspire ya. Karena saya sendiri, saya bisa bisa dikatakan saya bukan seorang penulis yang benar-benar profesional. Saya juga bukan seorang sejarawan, tapi pesannya ini kepada teman-teman bahwa ketika kita punya niatan, apapun yang akan kita rencanakan itu pasti akan bisa kita lakukan. Jadi dulu saya sering ditanya gitu, kamu kok backgroundnya banker? Kenapa kamu melakukan ini? Padahal background pendidikan saya juga bukan banker, dan di bank sendiri saya sebagai auditor, yang notabene itu bukan apa ya, ya skill profesi yang bisa dibilang ada penjurusan sendiri gitu, tapi tidak masuk di background pendidikan saya. Kemudian saya juga berkarya di bidang menulis dan juga sejarah. Selalu saya ditanya kenapa kok bisa begini, kenapa kok bisa begitu. Sebenarnya kita tuh bisa melakukan apa aja selama kita punya niat dan kita fokus sama tujuan kita. Jadi ketika kita memang pengen melakukan sesuatu, jangan pernah menyerah, cari jalannya di mana, kemudian kita upayakan untuk bisa apa namanya, mencapai goal tersebut seperti itu. Dengan menulis ini juga seperti itu, karena ini berawal dari keresahan saya sebenarnya. Buku Jejak Sanjuran ini ada dari hasil keresahan saya, keresahan baik secara moral sebagai anak muda yang apa, bagaimana melihat em, apa ya, kepedulian anak-anak muda zaman sekarang terhadap sejarah, dan juga keresahan saya secara personal, secara pribadi. Secara pribadi kenapa? Karena pada saat itu momentumnya pas. Di tahun 2016 itu sebenarnya saya sudah menulis buku. Jadi buku pertama saya itu sebenarnya bukan Jejak Sangat, ada buku lain, dan itu bukan buku sejarah, tapi buku tentang self development. Jadi terkait Hmm. dengan self branding, kemudian juga bagaimana membangun diri dari kapasitas pekerjaan dari segi profesi seperti itu. Buku itu menjadi fokus saya karena buat saya namanya kita menulis buku itu, kalau saya pribadi ya, ketika kita punya project eh, baku yang besar seperti ini, kita tuh harus apa ya, mengupayakan, kita harus mencurahkan semua energi kita. Jadi artinya kita fokus, tidak sembarangan. Makanya mungkin sampai sekarang saya juga belum nulis buku lagi, meskipun tema-tema yang ditawarkan ke saya itu banyak, sumber-sumber juga banyak, dan katakanlah ide-ide dan resources itu sangat terbuka kepada saya. Tapi karena saya tahu bahwa buku itu adalah proyek yang menurut saya sangat besar, karena kita harus mencurahkan energi kita, dan saya sendiri sehari-hari bukan sebagai penulis. Jadi saya harus benar-benar memilih mana-mana hal yang memang itu nanti berdampak baik ke saya pribadi maupun ke masyarakat, termasuk dengan TRTNDN ini. Nah, keresahan saya pada saat itu, saya baru menulis buku, kemudian naskah itu hilang, Mbak. Karena laptop saya hilang, saya udah mencurahkan energi saya selama berbulan-bulan, saya sehari itu tidur cuma 3 jam, sampai
hampir setahun gitu. Ketika naskah itu sudah di-approval sama penerbit, tiba-tiba laptop saya hilang, jebret. Nah, itu akhirnya saya trauma. Trauma udah yang, bener-bener sedih karena, setiap setiap project itu saya sudah membuat plan dari awal sampai akhir, Mbak. Jadi ketika membuat buku, saya mau menulis buku, saya membuat kerangka berpikir, saya tuh udah punya gambaran mulai dari cover-nya, nanti bukunya akan dibuat seperti apa, isinya seperti apa. Bahkan cover itu saya udah bikin duluan, terus saya taruh di handphone, di desktop handphone gini untuk jadi pemacu saya supaya cepat selesai jadi gitu kan. Itu seperti itu. Nah, hilang, akhirnya saya trauma, saya nggak mau nulis lagi sampai tahun 2000, setahun lebih. Meskipun saya sendiri sebenarnya juga suka menulis di blog, saya menulis di sosial media, mungkin kalau Mbak Siska buka sosmed saya kan termasuk orang yang kalau teman-teman saya bilang, "Aduh ribet banget lu mau posting aja, caption harus sampai sampai habis kata-katanya." Karena memang background saya adalah menulis dan saya mencoba me-impress teman-teman itu untuk ketika kita bermain sosial media itu bukan cuma lihat foto, bukan hal yang sifatnya visual aja. Katakanlah visual pun juga harus memantik orang itu untuk berkomentar dan berpikir secara positif. Nah, apalagi dengan ada literasi-literasi yang baik gitu kan. Itu kan akhirnya memacu kita, pengetahuan kita bertambah, mungkin dari sisi yang di luar foto itu ada informasi lain, terus juga mengajak teman-teman, eee, yang tadinya cuma ingin berkomentar di sisi visualnya aja, jadi terpantik untuk kemudian mengomentari caption itu. Makanya sekarang pun tuh teman-teman di sosial media itu kebanyakan harus dipantik, Mbak, kalau di sosial media saya. Mereka bilangnya gini, ketika saya posting sesuatu mereka akhirnya, mengomentari itu via direct message. "Loh kenapa kamu Hmm. kok" kan ada mereka tuh ternyata nggak pede karena saya sudah menyajikan literasi caption yang sangat panjang, mereka takutnya kalau komentarnya remeh itu mereka takut duluan. Jadi kan dari sini saya bisa mengambil kesimpulan, berarti tujuan saya berhasil. Saya pengen teman-teman itu ketika menggunakan sosial media, berkomentar dan mengutarakan isi pikiran mereka, itu harus berdasarkan rules gitu, udah ada caption ini kamu harus jangan remeh gitu, istilahnya kayak gitu. Mereka, mungkin followers yang, apa, followers yang lama dan followers yang loyal pasti sudah tahu itu dan kemudian, menyesuaikan lah istilahnya seperti itu. Kalau kalau kamu mau berinteraksi sama saya, ya kamu berarti harus ngikutin caption saya, ibaratnya seperti itu. Nah, saya tetap nulis tuh waktu 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 buku saya yang pertama hilang, saya tetap nulis, kecil-kecil gitu, sampai akhirnya karena saya trauma, saya udah ketertarikan untuk menulis buku yang tulisan yang panjang. Sampai akhirnya pada saat itu, jadi saya punya punya cerita, Mbak, terkait dengan peristiwa 65 sebenarnya nggak apa saya ceritakan di sini ya. Ini sebenarnya saya nggak pernah cerita di media, karena kalau saya cerita di media pasti akan jatuhnya kurang kurang rasional gitu. Saya punya pengalaman pengalaman spiritual gitu, waktu masih kecil saya diajak ke lubang buaya, jebret, gitulah ada bakat segala macam, kita melihat sesuatu di sana, akhirnya menjadi trauma, ya yang ditampilkan selama ini, peristiwa 65 yang ditambah seperti itu yang mungkin kalau orang-orang yang punya kemampuan lain gitu, yang bisa melihat di sana pasti juga akan melihat hal yang sama. Kita melihat saya masih sangat kecil waktu itu kelas 1 SD atau kelas 2 SD gitu. Akhirnya saya trauma, saya sawan dibawa pulang sampai trauma itu terjadi sampai saya remaja. Kalau nggak salah sampai akhir balik gitu, sampai kelas 5 atau kelas 6 SD gitu. Sementara kita, mmm di waktu di masa-masa itu tiap menjelang, tanggal 30 di bulan September itu pasti kita disajikan dengan berita-berita dan juga, memorial terkait dengan peristiwa itu. Dan itu yang kemudian menjadikan, apa namanya, menjadikan trauma yang luar biasa sampai saya, kemudian tidak mengalami, apa namanya, penampakan-penampakan itu, seperti itu. Akhirnya, dari trauma itu ketika saya tahu saya suka sejarah, saya suka traveling sejarah, saya suka jalan ke tempat-tempat sejarah, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang paling dekat sebenarnya adalah kan Lubang Buaya itu Jakarta, itu saya hindari. Dari mulai saya remaja sampai dengan tahun 2016, 17 itu saya masih setiap ke Jakarta kemana aja, ke tempat-tempat sejarah, ke Monas, ke Museum Gajah, ke mana pun. Saya sampai ke lokasi-lokasi yang mungkin tidak dibuka sebagai, apa namanya, tempat wisata sejarah, saya pernah datang, tapi saya menghindari lubang buaya karena masa trauma itu. Nah, singkat kata di tahun 2017 ketika saya di Jakarta ada acara kantor, tiba-tiba saya ngajak teman saya, nggak tahu itu kayak kayak ada dorongan aja, "Kita ke sini yuk," gitu, "ke lubang buaya," gitu. Tiba-tiba seperti itu, dan ketika saya datang ke sana itu suasananya benar-benar yang kayak homey gitu loh, Mbak. Aku nggak tahu ya itu apa yang terjadi ya, tapi suasana itu kemudian menjadi sangat homey, seperti seperti nyaman, aneh ya?
seperti nyaman, seperti saya kayak pulang ke rumah saya sendiri. Ini cerita kurang rasional, tapi memang harus saya ceritakan nggak apa ini sebagai awal mula kenapa saya terpantik nulis untuk buku sejarah, khususnya tahun 65. Akhirnya di sana tiba-tiba setelah saya pulang, saya punya punya tercetus ide, "Oh, aku harus nulis buku lagi nih." Terkait dengan itu, terkait dengan peristiwa yang ada di sana, terkait 65. Saya memang punya spesifikasi menulis itu di biografi, karena saya menggemari penulis-penulis biografi seperti Arswendo Atmawiloto, kemudian Albertine Endah, ada juga FX Rudi Gunawan yang tulisan-tulisannya sangat menginspirasi saya dari saya mulai remaja. Tulisannya sangat bernas, tapi dia punya diksi-diksi dan analogi yang bisa dibilang keren gitu. Mungkin berat tapi keren, tapi juga bisa kita translate ke kalau sekarang bahasanya lebih 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 gampang dicerna seperti itu. Nah, saya akhirnya tertarik untuk menulis biografi mmm, terkait dengan pahlawan revolusi. Tapi kalau misalnya saya mau menulis banyak, ini kita punya pertimbangan panjang tuh, itu sebelum saya memutuskan untuk pengen nulis apa gitu. Ketika saya mau memutuskan kayak 7 pahlawan ini perlu ditulis, kayaknya nggak mungkin, karena sudah ada bukunya. Sudah ada bukunya, Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam, kalau nggak salah itu buku keren banget, eee, Ibu Nina Paniang menulis yang sekarang anaknya Mas Andre, Mas Andre Aksana itu juga jadi teman saya juga ternyata. Nah, akhirnya ya udah kita bikin biografi aja. Itu saya ngomong sama diri saya sendiri. Saya nulis, "Oh, bikin biografi aja kalau gitu," gitu. Karena sebelumnya di buku saya yang saya tulis tentang self development itu saya juga menggunakan ikon atau sosok sosok endorser gitu. Jadi saya membuat analogi ketika kita kita melakukan, self branding seperti ini. Contohnya ini loh berhasil, tokoh ini berhasil melakukan ini karena melakukan A, B, C. Nah, saya akhirnya meskipun menulis buku-buku self development pun tuh juga sedikit banyak memang ada unsur biografinya. Nah, saya akhirnya memutuskan mau menulis tentang salah satu pahlawan revolusi gitu. Saya runut tuh satu-satu. Ternyata semuanya sudah punya biografi dan itu ditulis oleh keluarganya sendiri. Rata-rata mereka punya biografi jauh, setelah peristiwa itu jauh-jauh di tahun lampau dan itu setelah peristiwa terjadi dan rata-rata ditulis oleh keluarganya sendiri. Which mean itu kayak istrinya sendiri, kayak anak sendiri kan lebih sahih ya, lebih sahih, lebih lebih apa, lebih mewakili perasaan, keluarga seperti itu. Akhirnya ada satu atau 2 tokoh yang memang belum ditulis dan itu ada beberapa faktor yang memang kayak Pak Parman kan memang belum ada, karena memang belum ada keluarga waktu itu ya. Dan, sosok Kapten Pierre Tendean. Adapun buku juga buku-buku tipis kalau saya lihat itu tahun-tahun tahun 80-an, 70-an kalau nggak salah ditulis Mas Kuri itu, Pak Mas Kuri, itu buku tipis. Akhirnya saya memutuskan untuk saya tuh kalau kalau mau membuat satu project ya, mau itu project pribadi pun saya selalu membuat runutan gitu, runutan masalah. Saya menulis ini alasannya apa? Tujuannya apa? Goal-nya apa? Itu selalu saya tulis gitu. Jadi misalnya saya mau menulis tentang Pierre Tendean, yang mau saya dapatkan dari ketika saya menulis itu tuh apa gitu. Jadi misalnya saya pengen meng-embracing anak muda untuk bisa cinta dengan sejarah, dengan cara membaca dulu buku ini. Jadi karena sosok Pierre Tendian ini secara personal menarik gitu dan pasti saya yakin anak muda pun juga akan gampang, menggemari begitu kan ya. Jadi ini benar-benar alasan sejujurnya karena memang pada saat itu, dari segi komunitas dan lain sebagainya saya ikut komunitas, 65 kemudian komunitas pahlawan-pahlawannya masing-masing itu udah lumayan lama dari tahun 2009 atau 2011 gitu, udah lama pokoknya. Dan saya melihat, intensinya teman-teman di komunitas itu seperti apa. Akhirnya saya tadi memutuskan bertendean karena dia sosok muda yang punya persona dan saya harapkan setelah orang itu setidaknya yang tidak tahu sejarah itu tertarik, mengenal kisah beliau, yang di mana buku ini juga mengisahkan juga beberapa kisah-kisah sejarah yang di luar yang beliau alami. Jadi ketika misalnya masa kecilnya beliau tuh di masa apa sih, di Indonesia tuh sedang terjadi apa gitu, itu kita coba, narasikan seperti itu. Nah, saya harapkan ketika nanti tertarik duluan dengan Pierre Tendian, next mereka akan mencari tahu gitu, kayak apa sih sejarah Indonesia ini, seperti itu. Itu alasan sosial ya istilahnya seperti itu. Kalau asal alasan personalnya ya karena itu tadi saya kehilangan buku dan ada trauma lama, kemudian saya pengen kembali lagi menulis buku, dan saya memikirkan dampak apa yang akan saya dapatkan gitu. Kita kan kalau kita ngomongin passion, ini kan saya menulis ini, sebagai passion. Jadi
sejujurnya kalau kalau saya bilang di dunia menulis, di dunia karya-karya yang lain seperti channel segala macam itu adalah bentuk idealisme saya untuk apa ya, embracing dan mengakomodir passion saya seperti itu. Jadi secara komersil saya sejujurnya kalau dari lubuk hati yang paling dalam saya nggak terlalu mikir sih. Bahkan bahkan channel pun juga orang selalu ngomongin AdSense, orang ngomongin apa. Saya nggak otak-atik di situ gitu. Ada tapi nggak pernah saya otak-atik, bahkan ada yang ngurusin sendiri gitu. Saya lebih mikir besok saya mau berkarya apa, kan pasti ada alokasi dana tuh. Kalau kita mau bikin project apa kita alokasi dana. Tapi saya juga ngambilnya juga dari pos yang itu. Jadi artinya saya pengen pengen apa ya, ngasih 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 gambaran bahwa ada hal tertentu itu yang memang tidak bisa dihargai dengan materi, tapi memang kita harus menggunakan hati untuk itu jadi jadi branding idealisme kita, istilahnya seperti itu. Begitu sih, Mbak. Itu apa nih statement saya terkait alasan kenapa ada buku ini. Luar biasa sih, Kak. Ini juga yang dari tadi opening dari Kak Menta itu sebenarnya sudah beberapa pertanyaan yang sudah akan saya tanyakan dan itu ternyata sudah terjawab sendiri. Kalau boleh tahu, Kak, yang tadi yang sempat hilang itu apakah bukunya itu sama dengan Pierre Tendean juga atau buku yang berbeda gitu, Kak? Buku yang berbeda. Jadi ini buku Oh, tentang buku yang berbeda. tentang self development, tentang pengembangan Oh, diri. yang satu. Ya, tentang pengembangan diri, tentang kayak tips and triknya kalau, tapi saya nggak menggunakan diri saya sendiri sebagai sebagai endorsementnya, tapi orang lain. Jadi ketika kita memberi contoh, ini loh ada anak muda, contoh misalnya kayak siapa lah artis Agnes Monica misalnya. Agnes Monica sukses di usia muda karena apa? Apa yang dia lakukan? Kita Oh, bedah satu. Jadi ada contoh kerangka berpikir yang kita bedah point to point, tapi tetap konklusinya adalah satu orang yang kita citrakan gitu, seperti itu. Jadi saya memang ya. terbiasa menulis sosok gitu, terbiasa menulis sosok, terbiasa menulis biografi gitu. Mantap. Kemarin pas saya sempat sharing ini di media sosial saya, Kak, itu juga ada beberapa teman saya yang perempuan. Ternyata mereka mengidolakan Pierre Tendean juga, Kak. Jadi mungkin nanti Kak Menta juga bisa ceritain ke kita ya, secara substansinya Pierre-nya secara pribadi itu seperti apa dan kehidupannya. Nah, tapi sebelum itu, Kak, eh, makna apa sih Kak sebenarnya yang Kakak ingin sampaikan terkait judul buku yang sudah Kakak pilih ya, Jejak Sang Ajudan, Pierre Tendean, sebuah biografi. Pesan, inti pesan utama yang ingin Kakak sampaikan kepada pembaca itu, apakah dari judul ini Kak? Dari judul ya Mbak ya. Kalau dari judul sih sebenarnya saya ingin apa ya, membuat personanya Pierre Tendean ini menjadi benar-benar real orang gitu. Jadi gini, Hmm. em, bukan membandingkan ya, bukan membandingkan dengan penjudulan buku-buku sejarah yang lain gitu. Mungkin yang eh, memuji seseorang kemudian dengan diksi-diksi yang nanti akan terkesan menjadi glorifikasi, karena saya tahu namanya pro dan kontra itu di masyarakat selalu ada. Kita ngomongin sejarah aja perspektifnya juga pasti banyak, bukan cuma sejarahnya aja, tapi pencitraan tiap masing-masing tokoh itu pasti akan berbeda-beda, dan saya pengen memang Pierre ini diapresiasi sebagaimana ya itu dia gitu. Memang kan dia ajudan. Kalau kita menyebutkan dia sebagai jejak sang pahlawan ganteng atau mungkin jejak sang sosok apa gitu, saya takutnya nanti terlalu mengglorifikasi, karena saya pun juga di buku saya yang sebelumnya itu sebenarnya membuat judul itu dengan analogi seperti itu. Misalnya contoh gini, ini aku lagi membukukan tentang Mbak Siska gitu ya, tentang Mbak Siska. Mbak Siska dengan prestasinya luar biasa, yang punya apa namanya, punya punya kontribusi buat bangsa dan negara. Akhirnya saya itu membuat judul karena saya mengangkat tentang poin to poin dari personanya Mbak. Saya kasih dulu gini, mata panah Serikandi Muda gitu. Jadi kayak ini mata panah itu adalah amunisinya dia. Apa sih yang buat dia itu menjadi sosok yang di di ditokohkan gitu Serikandi Muda. Saya pengen ya memang dia adalah seorang ajudan. Jadi ya tidak ada glorifikasi. Dan itu pula mungkin yang nanti eh, pasti Mbak Siska akan menanyakan hal apa sih yang selama ini em, apa ya ingin diceritakan tentang Pierre Tendean gitu. Kalau mungkin saya jawab duluan ya sebutannya ya. Eh, Silakan. karena gini, kalau menanyakan tentang kontribusi secara secara karir, secara pendidikan itu udah bisa dicari lah, bisa dicari di browsing dimanapun ada, di buku buku ini juga ada. Tapi karena memang saya itu membuat buku biografi ini benar-benar dengan intensi personal gitu, secara keluarga saya pengen acuan saya adalah buku biografi yang ditulis oleh keluarga tadi. Jadi kayak
kayak bukunya DI Panjaitan, bukunya Ahmad Yani, terus bukunya siapa lagi itu. Karena mereka yang menulis adalah keluarga. Jadi itu ada kacamata keluarga. Meskipun saya menggunakan narasumber keluarga, tetap saya ingin menceritakan itu bukan seperti buku baku, seperti buku biografi bahwa bla bla segala macam. Saya pengen ada sosok yang bercerita di sana. Jadi misalnya dari kacamata kakaknya Om Pierre, mendiang Om Mamitsi. Karena itu narasumber narasumber primer saya di sana. Om Mamitsi itu Oke. adalah kakak beliau karena beda usianya adalah di atas 10 tahun ya dengan Om Mamitsi itu. Jadi saya yakin bahwa ya beliau tahu betul karena Pierre lahir ketika beliau sudah remaja. Jadi memori dan juga kenangan-kenangan banyak diketahui oleh beliau. Bahkan yang mengantarkan beliau untuk mendaftar ke militer, kemudian yang menemani beliau ketika eh, sering-sering jenguk di rumah Pak Nas itu adalah Om Amisi. Jadi banyak cita-cita yang mereka mereka yang beliau sampaikan itu yang em, menjadi point of view dari yang saya tulis gitu. Jadi bukan melulu tentang kisah heroik, tentang ketokohan. Saya pengen menggambarkan Pierre ini sebagai sosok manusia juga gitu, tanpa ada glorifikasi. Misalnya seperti ketika dia membuat adik Irma menangis, merengek karena minta dibeliin apa es krim ya apalah segala macam dan Oma Michi menceritakan dengan sangat sangat detil dengan gestur dan juga logat-logatnya Pierre itu dulu seperti apa gitu. Itu menurut saya itu privilege luar biasa. Saya kalau 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 sekarang kita bahas lagi ini saya agak merinding karena beliau kan meninggal ya. Beliau sudah nggak ada dan saya sangat sangat menjadi orang yang sangat beruntung gitu. Saya bisa bertemu dengan beliau dan mendengarkan ini mungkin buat penggemar-penggemarnya Om Pierre pun juga akan ngiri dengan saya karena pada saat itu saya datang saya tuh disodori bajunya Om Pierre loh, Mbak. Ya, Oh, disuruh nyoba pakai. Ini coba kamu pakai. Ya saya nggak mau lah. Itu kan baju ini bersejarah gitu. Saya dikasih lihat bajunya Om Pierre, saya disuruh coba dan itu kayak baju-baju zaman sekarang kayak baju saya juga gitu, celana jeans, polo shirt gitu-gitu. Pada masa itu sudah ada gitu dan sudah bermerek seperti itu. Ah itu sih Mbak, benar. saya ingin menceritakan Om Pierre itu dari sisi sisi manusiawinya dia, dari em, ketika dia mengumpat, ketika dia berbicara dengan dialek Jawanya, itu hal seperti yang mungkin orang di kisah-kisah kepahlawan yang lain juga pengennya seperti itu. Dan alhamdulillah sih sekarang karena saya punya channel sejarah itu sudah diakomodir Mbak. Jadi ketika nanti teman-teman ingin ingin dalam bentuk wawancara dengan keluarga sudah bisa langsung ke channel saya juga. Itu di situ ada wawancara dengan keluarga dan mereka menceritakan kisah-kisah yang terkait dengan personal mereka seperti apa kebiasaan-kebiasaan itu. Seperti itu sih. Saya pengen masuknya masuknya kita di sejarah kepahlawanan tapi juga mencoba untuk tidak mengglorifikasi mereka gitu tidak terlalu berlebihan mengapresiasi mereka kita kita masuk apa ya kita kembalikan kodrat mereka sebagai pahlawan yang punya kontribusi buat bangsa dan negara tapi mereka juga manusia gitu Luar biasa, Kak. Berarti itu kemarin penelitiannya berapa lama ya, Kak? karena Kalau begini boleh tahu. jadi sebelum saya tuh approach si Agus Lisna ini Agus Lisna Mm-mm. sebelumnya sudah sempat sempat membuat ulasan-ulasan tentang PR Tendean. Jadi artinya em, point of view-nya itu kemudian ada di sana, tapi kemudian saya perluas karena kita mau masukkan ke intensi keluarga tadi ya, intensi personal. Kita pengen pengen ada poin-poin lain yang lebih dari kisah-kisah ketokohan yang selama ini ya sebenarnya kita tahu, kita bisa baca di mana aja gitu, kita bisa nonton di mana aja gitu. Tapi kita ingin masukkan yang lain. Akhirnya saya masukkan di sana dan kemudian akses untuk kita memutuskan untuk ke ke siapanya itu sudah ada di Agus Lisna pada saat itu. Jadi memang kolaborasi yang luar biasa. Ditambah lagi ada tukang pulas, Mbak. Ada tukang pulas. Mungkin kalau teman-teman di sini tahu tukang pulas itu seniman coloring foto. Sepertinya di Indonesia dia yang pertama recoloring foto. Mbak Siska baru tahu sekarang. Dia hits banget di tahun 2016 ke atas sampai sebelum 2024. Dia polisi di Jakarta. Tapi dia juga seniman recoloring foto, merestorasi foto-foto hitam putih, foto-foto jadul menjadi berwarna. Dan dia salah satu pionirnya. Kita kan gini ya Mbak ya, kalau kita membuat sesuatu kalau pengen pengen apa ya dikenang dan itu jadi highlight ya kita cari poin-poin yang belum ada sebelumnya. Betul. Salah satunya mungkin saya menulis Pierre Tendean dengan bahasan yang lain misalnya gitu. Terus kemudian memasukkan unsur recoloring foto ini, foto-foto yang Betul. eh, masukkan juga foto-foto sejarah yang sudah diwarnai oleh tukang pulas.
Nah, Hmm. itu menjadi berbeda dan itu memang ikhtiar saya juga untuk bagaimana cara mengajak teman-teman anak-anak muda ini supaya tertarik, lebih lebih antusias lagi gitu untuk ngelihat gitu. Oh, di zaman dulu itu meskipun meskipun selama ini kan kita ngelihat foto lama itu seolah-olah jadul karena memang hitam putih, jadi tidak ada gambaran, tidak ada visual, apa sih sebenarnya warna baju di masa itu, warna mobil di warna itu seperti apa. Nah, kalau sudah direka dalam bentuk visual seperti itu, setidaknya orang tahu bahwa ya sebenarnya nggak ada bedanya juga zaman dulu sama sekarang gitu. Cuma perjuangannya lebih berat aja, seperti itu. Iya, iya. Gitu, Luar Mbak. biasa. Berarti selama riset itu ada nggak Kak tantangan terbesar gitu ya? Selama Kakak melakukan penelitian, riset, dan penulisnya, kemudian kolaborasi dengan beberapa pihak untuk menghasilkan karya yang Betul. bestseller juga Ya, dari Kakak nggak itu tidak jadi tujuan Kakak, tapi ternyata Masya Allah itu jadi bestseller juga buku betul. yang sudah diterbitkan. Mhm. Jadi ya itu karena ketika kita punya tujuan, kita kita punya tujuan, kita tahu point of view kita, tujuan kita, meskipun tidak ke sana, kita selalu iringi dengan doa juga, Mbak. Kadang-kadang itu ada apa ya, ada hal-hal yang di luar nalar kita itu, "Oh, kok bisa ya gini ya?" Saya aja sampai sekarang nggak nalar karena gini, kalau Mbak Siska tahu ya, mohon maaf ini aku kalau 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 salah, penilaian saya terhadap penulis-penulis yang lain. Menulis itu adalah representasi dari karya seorang introvert. Introvert. Aku introvert dari kecil tidak terbiasa dengan tampil, tidak terbiasa, di depan orang, apalagi depan kamera seperti itu. Tapi ketika kemudian menulis pun kan juga ketika saya menulis Pierre Tenden karena saya, berkarya tapi diem aja gitu di balik layar, yang nggak tampil. Buku jebret nggak ada orangnya kan. Tapi ternyata di luar nalar ketika ada buku ini ternyata ada expose media, kemudian saya masuk ke dunia, channel YouTube juga yang itu juga tidak terduga, di luar nalar juga karena ada kesempatan dan momentum yang kemudian menjadikan itu ada gitu. Kan kita kan dari doa tadi, Mbak, mungkin karena kita punya niatan dari awal dari doa gitu. Nah, tantangan terbesarnya ketika menulis itu adalah jarak, itu udah pasti karena kita kolaborasi dengan berbagai macam pihak, sementara saya ceritanya karena saya berdinasnya juga pindah-pindah kota, tidak stay di satu kota gitu. Jadi mau nggak mau, semua harus kita akomodir melalui, teknologi. Nah, ini juga bisa jadi apa ya, mungkin bisa jadi saya bukan orang yang sok kepedean supaya menginspirasi orang, tapi setidaknya ini sebagai contoh bahwa sebenarnya teknologi itu kalau kita gunakan dengan baik, sosial media, gadget segala macam itu kalau kita gunakan dengan baik juga akan memberi value juga untuk kehidupan kita. Dan teman-teman kalau misalnya sedang berjuang itu jangan gampang menyerah gitu, karena di zaman sekarang itu bantuan kita, support system kita baik secara secara person maupun secara teknologi itu sudah sangat luar biasa. Jadi kita udah kayak sudah harusnya nggak ada lagi tuh namanya barrier kan ya. Hmm. Saya harus harus berkoordinasi dengan Agus Lisna itu mengirim naskah dengan tukang pulas, email seperti apa. Kemudian saya juga melibatkan beberapa teman-teman dari komunitas sejarah, Mbak. Karena misalnya saya butuh memasukkan membuat footage tentang sekolahnya Pierre Tendean waktu SD, SMP, SMA, atau mungkin rumahnya di masa lalu. Saya kan harus butuh foto tuh, atau mungkin ke makam orang tuanya. Saya butuh foto. Apa ya, bukan memberdayakan, tapi berkolaborasi dengan komunitas-komunitas sejarah yang ada di tempat setempat, misalnya di Semarang dan sebagainya. Kita koordinasi, kita kolaborasi, bagaimana bisa nggak bantuin kita untuk datang ke sana, membuat reportase, kemudian memotret seperti itu. Itu kita kita buat kolaborasi seperti itu. Ini adalah hasil dari kolaborasi em, dengan komunitas juga, dengan media, dan juga dipermudah oleh teknologi lah istilah seperti itu. Luar biasa sih Kak. Semoga sih nanti komunitas Temu Sejarah yang sedang kita geluti juga bisa nanti Amin. bisa berkontribusi lebih kayak kolaborasi dengan penulis kayak kayak Kak Mentan sekarang. Nah, ini mungkin langsung masuk ke substansinya ya Kak. Nah, Ya. secara umum Kak, di buku yang saat ini kita ulas terkait dengan Pierre Tendean, apa sih Kak sub-sub yang Kakak sajikan di dalam buku dan secara umum itu mengulas tentang apa saja? Mm-mm. Jadi saya bagi di beberapa sub. Yang pertama itu terkait masa kecilnya beliau ketika baru lahir sampai dengan beranjak remaja. Kemudian kedua itu tentang pergolakan batin dengan keluarga karena beliau memutuskan untuk masuk ke militer. Karena sebenarnya juga dari pihak keluarga ada keresahan juga
pengennya beliau tidak masuk ke militer. Kemudian yang berikutnya adalah di kisah militernya beliau, kiprah-kiprahnya beliau, prestasi-prestasi beliau begitu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan, kiprah beliau sebagai ajudan di rumah Pak Nas ya, ajudannya Pak Nasution. Kemudian kita masukkan juga kisah pribadi, meskipun itu Oh, cuma cuma di cover-nya aja ya, kita nggak bisa masuk terlalu dalam karena memang, mmm nanti kita bahas di belakang. Yang berikutnya lagi ada terkait dengan peristiwa 65-nya itu sendiri, itu. Itu yang paling paling berat buat saya itu paling berat karena mau jujur nggak, saya nulis sambil nangis itu. saya aja Kak, ini kalau saya nggak bohong Kak, kan saya baca buku Kakak yang di share sama TV ya, yang kita dapat dari Google. Saya semalam, tadi malam itu mimpi sampai mimpi ketemu Muhammad Hatta Kak, kalau Kakak nggak percaya. Saking saya, apa maksudnya, nggak bisa lupain sejarah gimana dia disiksa. Ada beberapa pahlawan yang disiksa dari cerita-cerita Kakak. Gimana Kakak yang nulis gitu ya, pasti itu sedikit banyak akan kebawa ke kehidupan personal gitu. Iya, karena, mungkin dari cerita yang di awal yang overture tadi saya bilang bahwa saya pernah, mengalami trauma di lubang buaya, jebret 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 gitu. Saya nggak tahu nih, kira-kira ada entitas apa yang kemudian, membantu saya nih ketika saya menulis. Karena ketika saya menulis menulis bab terakhir yang di Lubang Buaya, sampai dengan keluarga itu datang mengetahui bahwa Pierre itu sudah nggak ada dalam, sebenarnya itu kalau kalau cuma menulis biasa, ya jatuhnya bisa biasa aja gitu. Mungkin saya juga ngelihat video ketika video beliau ada di depan di peti jenazah itu kan ngelihat video nangis tuh mereka ada, saya ada. Video dokumentasinya keluarga Pierre ketika ada di depan peti, Kapten Pierre ini mereka menangis ya. Mungkin kita ngelihatnya kan biasa, tapi karena saya menulis, saya mencoba mendeskripsikan melalui hati, melalui pikiran gitu. Saya visualkan lagi bagaimana ketika ibunya itu bagaimana hancurnya ketika tahu, terus Om Amit sih yang ikut membantu beliau untuk masuk ke militer, bagaimana tahu adiknya yang sangat disayangi dan, dengan kedekatan yang luar biasa, meninggal seperti apa, dan adiknya Ibu Ros yang belum lama ketika, Om Pierre ini meninggal itu ikut mengantarkan beliau menikah, itu seperti apa. Saya tuh nulis tuh malam-malam sambil nangis Mbak, beneran. Aku nggak kayak kayak memang aku ada di sana. Ada beberapa lagi yang berkesan itu, kayak waktu ini Mbak, waktu kejadian sebelum sebelum ibu sebelum sebelum, sebelum 30 September kan sempat sempat mengantarkan Ibu Ros untuk menikah tuh. Kan ada bahasan bahwa, Om Pierre ini, mmm, saya sampai terbata-bata ngomong, sempet ngomong ke suaminya, Om Hmm. Maros, "Aku nitip adikku ya," bilang gitu ya, terus nangis kan mereka berpelukan. Itu aku nggak tahu, Mbak. Jadi beberapa bulan sebelumnya, sebelum aku masuk ke bab itu dan belum tahu kisah itu dari cerita, aku melakukan hal yang sama ke adikku. Kok sama Hmm. gitu. Jadi aku juga bilang gitu ke suaminya adikku dan aku nangis seperti itu. Kok aku nih, kok hampir sama ya. Jadi ada hal-hal yang nggak tahu itu mungkin karena saya meniatkan itu dengan intensi personal, jadi makanya ketika menulis pun juga ada hal-hal yang mungkin biasa aja tapi terkesan jadi kok sama gitu. Lah itu. Luar biasa. Sementara kalau untuk kisah pribadi ya, bukan cuma terkait dengan kisah cinta beliau aja, tapi juga, hubungan personalnya dengan ibunya, dengan kakaknya, seperti itu. Karena memang kalau dengan kisah cintanya kan memang selama ini selalu menjadi kontroversial ya. Kontroversial itu bisa karena ya, kita tahu, dalam hidup itu kan semua lihat ke depan begitu. Sudah pada punya keluarga masing-masing juga, dan itu juga sudah diamanatkan oleh Om Mamitsi bahwa, "Udahlah nggak usah diganggu-ganggu, mereka udah bahagia," gitu. Tapi mungkin ini ya, kalau sekarang mungkin semua sudah biasa-biasa aja karena Ibu Rukmini juga sudah wafat juga, semua juga udah nggak ada gitu. Mmm, Sempet tahu juga ketika ketika film itu dibuat ketika film itu dibuat juga Oma Rukmini itu juga sempat ada di lokasi syuting untuk jadi anu ya, jadi apa tuh namanya, guide-nya untuk si aktor ini Om Wawan Wanisar untuk kayak apa sih Pierre kalau kalau lagi berbicara
secara personal, bukan dan sedang kedinasan itu seperti apa. Beliau ada di sana. Nah, itu diceritakan juga oleh keluarga Pak Nas, diceritakan oleh Bu Om Amitsi juga diceritakan. Jadi hal itu sebenarnya trivia-trivia yang em, ada memang selama ini juga juga nggak perlu kita ceritakan karena kita menghargai banyak pihak. Tapi karena ya sudahlah, ini juga bukan hal yang terlampau bersinggungan kan, karena menceritakan karena memang film itu dibuat dulu pengennya benar-benar real. Jadi memang didatangkan orang-orangnya seperti itu. Cuma nggak banyak yang tahu aja. Berarti Kak Wenta sendiri sempat ketemu sama eh, Ibu Rukmini itu. Saya sejujurnya sempat diajak ketemu sama keluarga mereka, tapi karena waktu itu sebelum sebelum nggak ada kan channel saya udah ada tuh. Hmm. Sempat diajak ketemu dan putra beliau memang pengen ada pembahasan khusus gitu. Tapi mungkin sampai hari ini waktunya belum cocok. Satu, waktunya belum cocok. Ya, waktu belum cocok itu adalah alasan sebenarnya sih. Saya sendiri masih memikirkan kira-kira ada manfaatnya nggak gitu. Ya, ya. Betul. Baik. Berarti balik ke Pierre Tendean nih Kak. Berarti apa sih Kak yang memotivasi gitu ya Pierre untuk memilih jalan hidup sebagai prajurit? Sedangkan tadi sebagaimana yang Kak Menta sampaikan, dengan kehidupan dia yang sudah cukup nyaman, seharusnya ya dia hidup nyaman, nggak milih jadi prajurit pun tidak apa-apa gitu, lebih enak dan mungkin tidak akan terjadi resiko yang sampai hari ini kita diskusikan ya, beliau menjadi salah satu korban di tragedi tersebut. Kalau kita tanya isi hatinya sebenarnya, ya kita harus tanya beliaunya dulu di masa lalu. Cuma kalau dari cerita-cerita orang yang di sekitar beliau, mungkin dari Om Amin sih, itu sudah terlihat bahwa beliau itu memang sudah passion di dunia militer. Oh, Dari kecil pun diceritakan bahwa ketika ada fotonya itu di buku saya, ketika beliau masih kecil di berenang di salah satu pantai, itu udah kayak berlagak seperti tentara gitu. Iki lo dodoku, di dodomu lah. oh iya, iya. Nah, seperti itu. Kemudian sempat ada em, distraksi juga ketika momentum waktu itu ada PKI sedang melakukan konvoy gitu. Itu sempat berantem juga dengan Om Pierre. Karena kan memang diceritakan ayahandanya Om Pierre ini kan sempat menjadi korban juga ketika peristiwa PKI tahun 48. Oh, Sempat sempat kakinya cedera juga karena dikejar waktu itu, seperti itu. Jadi memang kalau kita ini kan kita bercerita tentang sisi manusiawi. Memang itu mungkin passion. Kita nggak berandai-andai bahwa beliau ingin berkontribusi A, B, C, D. Kita kembalikan lagi deh ke cerita keluarga atau orang terdekatnya. Memang mereka itu terlihat dari passionnya dari kecil. Memang memang tertarik dengan dunia militer seperti itu. kalau di dunia militer sendiri Kak, gimana sih Kak? Secara umum biar itu bisa mempengaruhi kehidupan dunia militer pada masa itu, pada masa dia sedang menjadi prajurit, hingga jadi ajudan juga. Maksudnya mempengaruhi gimana, Pak? Mungkin adakah gebrakan-gebrakan dia di dunia militer itu sendiri mungkin ya, karena kan tadi dia bergerak, dia memilih karirnya sebagai apa militer itu mungkin passionnya dia, berarti kan kalau misalnya kayak cerita Kak Menta ada suatu nilai yang ingin dia perjuangkan di dunia militer itu. Nah itu ada nggak Kak dapat cerita terkait itu? Karir dia di militer mungkin yang dia perjuangkan selama menjadi prajurit dan hingga jadi ajudan itu. Cerita-cerita yang disampaikan linear ya, mungkin terkait dengan Hmm. kedisiplinan beliau itu yang paling paling diceritakan secara menonjol. Itu bukan diceritakan oleh keluarga sih, tapi kayak orang-orang yang pernah em, apa ya berada di satu lingkup lingkup karir yang sama atau mungkin dari keluarga Nasution sendiri menceritakan seperti apa. Terus juga diceritakan oleh Bukus Mariam. Jadi Bukus Mariam itu adalah anak dari Jenderal Jatikusumo. Jenderal Jatikusumo. Jadi itu menceritakan dan kalau kita sempat ngobrol kemarin, saya sempat wawancara juga dengan Pak Tri juga menceritakan hal yang sama. Hal yang sebenarnya banyak diulas juga, tapi ternyata dari sisi mereka, ya cerita yang mereka sampaikan linear ya, mungkin terkait dengan kedisiplinan gitu. Oke. Anak Kalau muda. waktu beliau dipercaya jadi ajudan Jenderal Nasution, itu kira-kira di dalam penelitian kakak muncul nggak alasannya kenapa kemudian dia dipercaya menjadi ajudan saat itu? Itu kan sebenarnya ada beberapa beberapa ini ya, Mbak, ya, beberapa kandidat sebenarnya seperti itu. Hmm. Tapi kalau hal yang paling bisa saya ceritakan secara jujur ya, karena memang keluarga Pak Nas memang sudah dekat dengan keluarga Om Pierre sejak lama.
gitu. Jadi ibaratnya faktor-faktor faktor pengenal secara personal sudah terjadi sejak lama seperti itu. Mungkin unsur kepercayaan kita bukan ngomongin nepotisme ya, tapi karena Ya. sudah mengenal keluarga berkeluarga sejak lama, jadi sudah tahu nih karakternya orang ini kayak apa gitu. Oh, iya. Seperti itu. Boleh nggak Kak diceritain lagi secara umum tragedi G30S pada tahun 1965 itu, khususnya ya di part Pierre sendiri gitu ya. Mungkin ya bagi teman-teman yang belum sempat baca gitu ya buku yang Kak Menta punya, dan mungkin Kak Menta bisa sharing sedikit untuk spoilernya aja. Ada beberapa ini ya, kalau kita ngomongin terkait peristiwa 65 itu kan secara secara mulai apa namanya apa nih, secara overview sampai dengan peristiwa yang terjadi kan ada banyak. Cuma memang di sini ada em, yang saya masukkan di sini mungkin ada beberapa beberapa point of view bukan cuma dari keluarganya Jenderal Nasution aja, terus juga dari teman-teman yang ada di Pavilion Om Pierre sendiri. Hmm. Kemudian juga ada kesaksian dari Bapak Rosyan Anwar. Bapak Rosyan Anwar ini adalah jurnalis senior. Jurnalis senior mungkin kalau Mbak Siska tidak familiar bisa googling ya Pak Rosyan Anwar ini siapa. Beliau adalah em, jurnalis senior yang kebetulan rumahnya pada saat itu ada di depan rumah Panas. Hmm. Tapi kondisinya seperti apa. Tapi kalau kalau em, kisah-kisah yang lebih daripada itu sebenarnya saya akhirnya tahu dari setelah saya punya channel, saya bisa mendapatkan cerita itu dari sisi keluarga pahlawan lain, kemudian keluarga pahlawan lain yang pada saat peristiwa di rumah Pak Nas itu mereka sudah ada di sana juga. Jadi ketika ketika jenderal-jenderal yang lainnya sudah diculik itu, mereka Hmm. anak-anak atau keluarga kan banyak yang kemudian ada yang berhamburan pergi ya mencari tahu ada apa. Seperti misalnya Ibu Catherine Panjaitan, putri dari Bapak Bapak Itu. Nah, itu sempat kemudian mengemudi mobil dan datang ke rumah Pak Nas ketika rumah itu rame, ketika waktu itu rame. Itu saya dapat 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 cerita atau gambaran seperti apa di sana setelah buku ini selesai sebenarnya. Kalau misalnya mau dibuat revisi-revisi bisa sih, tapi saya memang jujur Mbak, dari sejak buku ini ada sampai sekarang meskipun cerita itu bertambah, saya belum belum ini sih belum punya niat untuk merevisi atau menambahkan ya. Nggak tahu kenapa saya pengen buku ini cantik aja gitu. Ya memang pada saat itu yang saya tulis itu gitu. Nanti kalau misalnya ada info-info lain saya tampilkan di media lain di YouTube dan lain sebagainya ya nggak masalah. Terus juga em, selain itu dari mana ya kemarin tuh ya? Saya sempat dapat info juga dari Cakrawirawa yang waktu itu sempat ini Cakrawirawa yang mengemudi kendaraan yang dipakai oleh Pertendean. Saya dapat Hmm. cerita sebenarnya tidak dari sumber pertama, dapat cerita eh, apa yang dilakukan Pierre pada saat dia di mobil pada saat itu. Agak sedikit off ya. Mungkin agak ini ya ada gangguan di Mas Siska. Bisa teman-teman lain yang Ya, udah Kak. Maaf ya Kak. Ini tadi apa koneksinya tiba-tiba ini terputus. Tapi tadi saya selesai kok mendengarkan penjelasan dari Kak Minta. Nah, waktu Kak Minta sempat tadi kan juga cerita ya Kak, bagaimana salah satu sub yang diulas dalam buku Kak Minta itu adalah reaksi ya, respon keluarga saat mengetahui kalau Pierre Tendian itu menjadi salah satu korban di peristiwa G30 sebenarnya. Nah, boleh diceritain sedikit nggak Pak gimana respon keluarga saat itu, dan eh, termasuk ya orang-orang yang mungkin di sekitar beliau, salah satunya yang tadi sudah sempat Kak mention juga, Ibu Rukmini. hmm, kalau dengan special mention tadi saya belum pernah ini, saya belum pernah tanya reaksi Hmm. ketika 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 pada saat peristiwa terjadi apa yang beliau lakukan. Tapi memang kalau dari keluarga Pierre sendiri awalnya kan mereka mendengar berita itu kan dari radio, Mbak. Oh, iya. Mendengar berita dari radio terus ya samar-samar gitu. Itu bener nggak sih tadi, bener nggak sih? Ketika mereka tahu ya udah pasti menangis, meledak gitu. Saya bisa membayangkan lah Mbak, kayak kayak apa peristiwanya, kemudian bagaimana. Hmm. Saya tahu ketika hati seorang ibu gitu.
yang ibaratnya apa ya, kalau bahasa Jawa ngeman-ngeman anaknya ya, ngeman-ngeman itu apa ya, kayak kayak sayang banget sama anaknya gitu, Iya, sayang, iya, iya. harus dijaga supaya nggak bagaimana-bagaimana, kemudian dia menjalani takdirnya sesuai dengan passion-nya, dan kemudian mungkin dari hati kecilnya dulu itu melarang itu apakah memang punya firasat atau apa, kita kan nggak tahu. Namanya ibu ya, melarang atau menginginkan anaknya seperti apa itu pasti mereka punya tujuan. Saya percaya itu sampai sekarang. Makanya kalau ada apa-apa kita harus meminta restu ibu, restu orang tua. Pasti restu ibu sih. Itu paling 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 mujarab dan biasakan untuk berdiskusi dengan beliau. Itu seperti itu. Nah, balik lagi ke Pierre ketika mungkin tahu anak yang disayang seperti apa, memilih hidupnya, bahkan mungkin ya campur tangan keluarga juga yang membuat beliau akhirnya masuk ke wilayahnya Pak Nas ya, supaya tidak di medan perang istilahnya seperti itu. Ternyata malah justru di tempat yang dikiranya paling aman, beliau menjadi korban. Itu saya tahu banget kayak kayak apa makanya ketika saya menulis itu, wah ini kenapa saya menangis ya? Karena saya mendeskripsikan itu dengan apa ya? Mungkin kalau saya udah agak lupa kata-katanya sih Mbak, bisa dibaca sendiri Hmm. bahwa ternyata itu hancur, begitu hancur hati ini bla 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 gitu ketika mendapat. Lah itu hal-hal seperti yang benar-benar murni dari hati saya ketika saya menulis itu. Kalau update-nya sekarang bisa diceritain nggak Pak? Apa dampak peristiwa tersebut gitu ya? eh dengan kondisi yang sekarang gitu. Mungkin di antara orang-orang yang berkaitan pada saat itu. Mhm. Ini sempat, menjadi ini ya, Mbak, ya, selalu menjadi highlight gitu ketika kita masuk di bulan September gitu. Karena seolah-olah, mmm, kan kita ada dua dua persepsi nih, ada perspektif banyak, tentang sejarah perspektif itu banyak, tetapi ketika membicarakan sebuah peristiwa itu pasti akan ada 2 hitam atau putih kan pasti gitu. Sementara dalam kehidupan ini nggak ada hitam, nggak ada putih, semua itu pasti abu-abu. Itu seperti itu. Nah, tapi yang ditanyakan adalah tentang kebenaran peristiwa itu, pasti gitu. Ini benar versi ini atau benar versi ini. Nah, kita kan sebenarnya saya pun ketika menulis buku ini juga tidak sedang membuat pembenaran dari satu sisi ini, tapi saya benar-benar murni ingin membuat biografi yang berisi informasi sejarah, eee, dari kacamata yang sudah saya dapatkan. Saya ingin membangun, kisah ketokohan atau keteladanan melalui tokoh Pierre Tenan ini, tapi saya juga tidak membuat judgement gitu. Jadi ketika saya membahas tentang peristiwa 65, saya tidak bahwa yang benar peristiwa ini. Jadi yang di sana tidak benar. Itu tidak pernah saya lakukan. Bahkan di channel saya pun ketika saya bertemu dengan berbagai macam pihak, saya tidak ngomong bahwa seperti ini loh yang benar, versi yang sana salah. Itu saya sangat anti karena saya bukan judgement dan saya bukan sejarawan juga kan seperti itu. Nah, mmm, setiap September itu kan pasti dibahas tentang benar salahnya, dan yang paling banyak menjadi highlight itu adalah bagaimana hubungan antara keluarga-keluarga ini. Keluarga-keluarga yang saya bilang sebenarnya mereka adalah, keturunan ya, keturunan yang menanggung dendam masa lalu istilahnya kayak gitu ya. Jadi kayak putra-putri dari pahlawan dan juga pihak-pihak yang dulu diasosiasikan sebagai, anggota partai komunis seperti itu. Mereka adalah keturunan-keturunan yang menanggung beban beban atau dendam dendam masa lalu seperti itu. Nah, mereka sendiri sebenarnya sekarang itu sudah punya ini Mbak, punya forum ya, forum silaturahmi anak bangsa, FSAB namanya. Itu juga yang di tahun 2019, 2020 itu ketika mereka, gencar-gencarnya merilis itu juga saya diminta untuk membantu apa ya, membuat terang dan mempopulerkan kepada masyarakat bahwa ada forum ini gitu. Jadi sebenarnya antar keluarga itu masih berhubungan baik meskipun sejarah tidak boleh kita kita rubah-rubah gitu. Itu juga mungkin pesan dari banyak sekali keluarga-keluarga pahlawan yang mungkin akan berang ketika ada bahasan sejarah yang memang sudah clear, udah itu dari kacamata keluarga juga, kemudian berusaha untuk dirubah atau mungkin ditutup-tutupi seperti itu. Begitu sih, Mbak. Benar-benar sih. Apalagi di momen-momen udah bulan September gini, pasti itu isunya akan selalu diulang setiap tahunnya. Apalagi kalau Eh, ya, iya, apalagi kalau gimana Kak? apalagi kalau pas pemilu. Momen-momen seperti itu. Baik, teman-teman yang sudah hadir di sini, sebenarnya boleh banget kalau ada yang mau ditanyakan,
ke Kamenta ya, selaku penulis. Di sini ada Kania, Tiwi, Mbak Ika, Kak Melani juga ada Mbak Syarifah, Mbak Tasya, Mbak Mbaya, Mbak Carolina, Kak Jen, kemudian Kak Rizky dan Kak Yubi. Boleh banget kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau sharing langsung atau via chat, jadi nanti juga akan saya bantu untuk bacakan. Nah, sembari nunggu respon ataupun pertanyaan dari teman-teman, saya izin lanjut dulu ya, Kak Menta. Nah, tadi kan salah satu pesan yang sangat Kak Menta highlight gitu ya dari pembuka ataupun penjelasan baik secara pribadi ataupun melalui karya yang sudah Kak Menta launching itu adalah kita sebagai anak muda itu harusnya melek dengan sejarah gitu ya. Nah, dari Pierre Tendean sendiri Kak, kita sebagai anak muda nilai apa sih yang bisa kita teladani dari beliau? Apakah mungkin ya keteladanan dia dalam menjaga atau mengabdikan diri dia sebagai militer atau kepada Jenderal Nasution atau bagaimana dia dengan keluarganya pada masa itu atau apakah mungkin sebagai anak muda yang bisa kita teladani banget dari Pierre Tendian. Hmm. Sebenarnya dari poin-poin yang tadi disebutkan sama Mbak Siska tadi tuh kalau kita rangkum adalah bahwa beliau itu orang yang itu tadi sesuai apa mengikuti kata-katanya dia. Jadi Hmm. tidak terbuai dengan privilege kehidupan beliau, tidak terbuai dengan apa yang secara lahiriah mungkin dia dapat gitu ya. Bahkan mungkin tampang yang bagus saja kalau kalau zaman sekarang udah jadi selebgram kan gitu. Nah, kan gitu. Nah, itu Iya. saya rasa teman-teman di masa sekarang pun juga jangan pernah apa ya gini. em, ini saya mencontohkan apa yang dilakukan Pierre dan mungkin juga saya adopsi untuk diri saya sendiri. Bahwa kita punya punya cita-cita, kita punya passion itu kita upayakan bahwa apa yang kita lakukan itu punya punya dampak atau punya value. Baik itu secara masyarakat, secara luas atau setidaknya untuk diri kita sendiri gitu. Diri kita sendiri jadi mungkin menambah menambah value kita dan sebagainya. Begitupun juga apa yang dilakukan oleh Pierre saya rasa juga itu karena dia mengikuti kata hatinya beliau. Nah, ketika kita sudah ada di satu tujuan, kita harus berjuang untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan cara-cara yang baik gitu. Itu sih, Mbak. Jangan pernah terbuai dengan shortcut kehidupan karena kalau saya lihat sekarang seperti semua itu serba, serba dibuai-buai gitu. Saya ngeliatnya seperti itu. Luar biasa, Kak. Kira-kira nanti dari beberapa cerita yang mungkin belum sempat tertuang di karya Kamenta yang ini, ke depan ada seri selanjutnya kan Kak, terkait dengan isu yang sama mungkin. Ada banyak sih, Mbak, kalau kalau teman-teman ini kan karena memang khusus komunitas buku ya. Sebenarnya Hmm. semua semua materi wawancara saya yang ada di channel sejarah saya pun itu sebenarnya menarik untuk ditulis. Tapi karena Hmm. sudah diakomodir secara visual, saya tahu ya zaman sekarang kalau bisa meskipun saya totok gitu, saya pengennya orang suka dengan literasi, suka dengan menulis. Tapi ya sudah, namanya media itu ada banyak. Ya sudah kalau ketika saya dikasih kesempatan sama semesta untuk masuk ke dunia YouTube, ke dunia dunia channel, bukan cuma kesempatan secara apa namanya, secara medianya ada, tapi dengan narasumber dan sebagainya ternyata dan waktu itu ternyata memungkinkan ya, coba saya masuk juga ke sana karena buat saya itu titipan Allah juga Mbak, titipan untuk bisa kita manfaatkan privilege itu supaya bermanfaat untuk orang lain juga. Saya percaya itu semua itu udah ada yang ngatur gitu loh. Jadi bukan bukan karena hebatnya kita bisa melobi orang, bukan hebatnya kita karena kita bisa dekat dengan ABC. Semua udah diatur. Saya nggak sekarang itu kalau boleh jujur, Mbak, saya cerita dikit ya. Ini supaya sebagai contoh aja. Saya setelah menulis buku, saya udah sering masuk media. Dan pada saat itu saya akhirnya banyak berkomunikasi dengan keluarga-keluarga pahlawan, terutama mungkin yang terkait dengan Sapiar ini. Nah, pada saat itu saya em, ada janji sama keluarga Pak Nas. Hmm. Nasution jebret. Saya diantar sama teman saya anak PH, anak production house. Dia punya production house dan dia bawa mobil equipment banyak tuh, kamera-kamera segala macam. Nah, saya biasa kalau ketemu orang tuh saya minta difoto karena buat dokumentasi ya. Oh, saya pernah ketemu ini. Ternyata dia malah turun tuh bawa alat-alat syuting, bawa kamera, bawa lighting. Mikrofon dinyalain loh. Kamu mau ngapain? Saya cuma minta difotoin doang. Udah, kamu mau wawancara kan, mau ngobrol. Saya nyalain udah kamu ngomong aja. Saya ngerekam. Jadi akhirnya kita itu yang
ya saya nggak tahu juga itu udah diatur juga ya. Ternyata cucu dari Pak Nas ini yang waktu itu ketemu sama saya itu juga dulunya adalah orang entertain. Jadi dia sudah Oh, tahu kaedahnya kamera di mana, kita wawancara arahnya kemana, saya ngatur omongan kemana. Kita udah tinggal jalan aja kayak orang ngobrol, tapi secara visual sinematografi juga dapat gitu. Itu pun juga awalnya saya jadikan dokumentasi untuk saya pribadi, Mbak. Bukan bermaksud untuk buat channel secara komersil gitu. Nah, terus akhirnya saya buat YouTube, saya upload, kok wah ratusan ribu langsung yang nonton waktu itu. Dalam waktu beberapa hari aja gitu. Terus berikutnya, di momentum berikutnya, saya justru dihubungi Mbak sama teman-teman sama keluarga-keluarga pahlawan atau pihak-pihak yang terkait dengan sejarah. Sampai sekarang juga seperti itu alhamdulillah. Jadi saya rasa itu udah titipan dari yang di atas gitu. Saya yakin juga semua masing-masing dari kita ini punya mandat ya, punya mandat dari yang di atas untuk melakukan tugas kita masing-masing. Jadi tidak harus menjadi Siska, tidak harus menjadi Ahmad Nomenta, tidak harus menjadi Pierre Tendean. Silakan kalian cari tahu gitu, pesan apa sih yang ingin ingin dilewatkan ke kehidupan kalian. Lakukan itu dengan maksimal. Itu yang coba saya lakukan, Mbak. Karena ketika kita melihat seseorang, kita lihat orang sukses, terus kita jadikan sebagai patron benar-benar murni totok, ya belum tentu. Kita bakatnya udah beda. Semuanya udah beda. Jadi mau mau buat duplikat 100% pun juga pasti pasti keberhasilannya juga berbeda seperti itu. ya, ini Nah, ada pertanyaan Kak dari Kak Carolina. Kak, maaf saya baru sampai rumah jadi tidak mengikuti. Jadi benar nggak Kak Menta? Kapten Pierre pada saat peristiwa itu sempat mengaku sebagai Jenderal Nasution sehingga itu menyebabkan atau berkontribusi juga eh, pada disebabkannya dia yang menjadi korban waktu itu. enggak sih. Dia memang mengaku sebagai ajudan Nasution. Cuma kan gini, Mbak, kejadian itu kan subuh ya. Iya, gelap ya, Enggak, kalau agak kalau kurang. orang kan kalau kalau dari mulai sehari sebelumnya sampai subuh nggak tidur tuh kan kayak ada turbulensi gitu ya di badan Di kita. badannya. Ya bisa jadi karena kurang dengar atau apa gitu. Ketambahan memang ada informasi ketika sebelum peristiwa itu terjadi memang personel dari Cakrabiraba itu udah banyak diganti Mbak dengan orang-orang baru. Jadi Oh, hanya di hanya disisipkan em, foto-foto aja. Kalau orang-orang lama kan pasti tahu orang itu juga pejabat militer juga kan yang selama ini diculik itu. Pasti sudah sangat familiar seperti itu. Mau nggak mau harus ada yang diambil lah mungkin seperti itu. hmm, Begitu Mbak kalau di Siwi. siap. Ini juga Pasti ada dari mau nyambungin temen yang mau nyambungin apa sama namanya? film, mau nyambungin sama film ya. Karena kalau di film kan memang beliau Iya, mengaku, iya. saya Nasution gitu. Ya namanya film ya, film pasti ada sepersekian persen dramatisasi gitu. Hmm, siap. Baik, ini ada dari Tiwi Kak yang mau ini juga mau open mic katanya mau nanya langsung ke Oke, Kak Ben. silakan. Silakan Tiwi. Iya, mau nanya nih Kak, kalau terkait dari penulisan buku sejarah, itu kan pasti beda ya sama buku-buku umum. Nah, itu gimana sih cara mengelola informasi? Apakah kalau dari Kakak, dari wawancara aja full dengan anak-anak para pahlawan revolusi khususnya adiknya Pierre, atau Kakak juga cari sumber informasi dari berbagai media literatur gitu? Paling itu dulu sih Kak. Iya. Makasih Dewi. Ini tadi juga kalau kita ngomongin buku ya, emang ini apa point of view dari pertanyaan ya. Kalau tulis tentang terkait dengan buku sejarah, karena biasanya kalau buku sejarah totok memang harus ada referensi atau literatur tertulis gitu. Baik itu dari segi media, kemudian juga dari apa sumber-sumber atau mungkin dari dinas-dinas terkait yang memang menjadi data data valid gitu yang bisa kita sampaikan sebagai data sejarah. Nah, justru malah wawancara-wawancara dengan keluarga ini sebenarnya adalah tambahan kalau kita ngomongin masalah buku sejarah ya. Tapi karena memang saya dari awal itu pengen mengemas buku ini sebagai buku biografi. Jadi memang porsi dari wawancara, kemudian intensi personal sebagai keluarga itu memang sangat banyak di sini. Jadi kalau kita baca itu udah kayak baca biografi itu yang saya bilang saya mengagumi karyanya Albertine Endah, karyanya Arswendo Atmawiloto, FX Rudi Gunawan yang mereka banyak menulis itu seperti kacamata pertama. Jadi seperti seolah-olah yang menulis itu adalah
kayak ini kayak buku autobiografi Mbak, kayak buku autobiografi itu kan biasanya menulis dari kacamata pertama ya, dari perspektif pertama. Jadi saya kayak menuliskan pada saat itu saya ngapain ngapain ngapain, tapi karena ini memang saya menulis bukan bukan sebagai autobiografi, bukan personnya, tetap saya buat narasinya seperti itu, tapi ya dengan kaidah seperti itu, tapi tetap memasukkan data-data sejarah yang saya upayakan untuk valid gitu. Media-media yang saya kumpulkan sampai sekarang juga masih ada sampai sekarang, kayak koran Berita Yuda pada tahun itu, tahun 65. Kemudian meskipun saya juga wawancara langsung eh, dengan mendiang Eyang Mitsi, tapi juga wawancara dengan Eyang Mitsi dari majalah-majalah tahun 65 juga saya ada sebenarnya. Jadi saya cuma mencoba mengklarifikasi aja, coba mengkoordinasi dengan beliau. Pernyataan ini masih linear apa enggak? Dan ternyata masih linear, meskipun beliau udah lanjut usianya pada saat itu. Gitu. Makasih, Wi. Iya, sama-sama, Kak. Ini sekalian mau nanya nih satu lagi, Kak, apakah bakal rencananya bikin buku baru? Kan selama ini fokusnya di peristiwa G30S ya, termasuk, iya kalau di YouTube kan G30S, terus buku juga tentang PIR. Apakah mau mencoba nih terkait, ya, yang baru gitu, entah buku, entah di YouTube juga, Kak? Kalau kalau untuk YouTube sendiri sebenarnya tema 65-nya itu sekarang juga masih sih, cuma ada beberapa tema yang lain karena mungkin tadi sempat saya ngomong sama Siska, sekarang banyak pihak-pihak yang kemudian menghubungi saya untuk mereka ingin berbagi tentang kisah sejarah keluarganya. Terus juga kebetulan saya juga diafiliasi oleh organisasi em, apa namanya tadi itu, IKPNI, Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia, di bawah Kemensos. Jadi yang saya bilang mungkin kalau kita mau mau take atau buat episode, saya sudah ada yang bagian equipment-nya sendiri, bagian apa tuh namanya, produksinya sendiri, kemudian dengan yang menghubungkan dengan bintang tamu juga sendiri. Itu seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk YouTube memang beragam sih, saya nggak membatasi di tahun 65, meskipun memang yang paling menarik adalah tahun 65. Paling menarik, paling masih menyisakan misteri sampai sekarang. Dan kalau kita ngomongin apa tuh namanya, saksinya masih banyak yang masih hidup sekarang ketimbang yang sudah lebih lampau kan seperti itu. Kalau untuk menulis, baik menulis secara sejarah atau di luar sejarah, Kak, saya sempat ngomong ya sama Tiwi bahwa dan ke teman-teman di Sintani di awal bahwa menulis buku itu adalah menurut saya proyek besar. Jadi bukan, ya aku nggak tahu sih kalau kalau kacamata orang mungkin mungkin beda-beda. Tapi kalau buat aku menulis itu adalah proyek besar. Aku berusaha untuk idealis. Aku berusaha memikirkan benar-benar ketika aku mau menulis itu nantinya aku akan mencurahkan energiku selama berbulan-bulan untuk itu. Jadi aku harus benar-benar milih kira-kira ini dampaknya akan ke apa, ini akan seperti apa, apakah sudah pernah ada. Itu banyak pertimbangannya. Kalau untuk menulis-menulis singkat-singkat masih terus saya lakukan sampai sekarang sih. Di kerjaan juga saya nulis sih sebenarnya. Keren banget. Sangat-sangat produktif ya, Kak. Iya, kita buat saya tuh namanya mungkin pemikiran seperti ini muncul udah lama ya. Kita waktu itu nggak bisa kembali, Mbak. Waktu dan kesempatan itu adalah hal yang tidak mungkin bisa kembali. Kamu punya waktu pun, kamu punya energi pun, tapi ketika momentumnya tidak ada, percuma. Hmm. Jadi ketika ada momentum, upayakan energinya ada. Saya lebih tertarik seperti itu. Ketika momentumnya ada, saya upayakan energinya ada. Kalau kalau di masa saya sekarang itu karena saya merasa saya masih bisa melakukan itu sekarang. Tapi tahun depan belum tentu aku bisa melakukan. Bisa jadi karena faktor banyak hal, bisa jadi karena posisi atau mungkin apa karir juga bisa kan, tidak memungkinkan kita untuk bisa banyak melakukan hal di luar pekerjaan itu juga bisa. Jadi hal-hal yang memang kalau bisa kita lakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan selama memang energinya ada ya udah lakuin aja. Disayang-sayang lebih saya lebih sayang waktu sih daripada yang lain. Karena uang bisa dicari. Kalau Asik. waktu enggak. Tuh, Mantap, Kak. ada yang nanya. Siap. Ya. Aku izin bacain ya, Kak. Ini ada dari Kak Ika Natania. Itu mau nanya ke Kak Menta, sebenarnya berapa lama sih, Kak, terkait pengumpulan literasi yang waktu itu Kakak lakukan dalam ya, mengkoleksi cerita-cerita terkait dengan Pierre Tendean ini sebelum akhirnya dibikin biografi. Hmm. Tadi saya sempat sempat bahas kalau saya sempat gabung di komunitas sejarah dan komunitas 65, komunitas Mhm. Pierre Tendian itu dari tahun 2009 2011.
Hmm. Jadi sempat lumayan aktif di grup Facebook waktu itu, dan itu memang saya mengkoleksi karena memang saya suka sejarah. Hmm. Dan sekedar info juga, kenapa waktu kecil saya bisa diajak ke Lubang Buaya tuh, yang sebelum peristiwa itu, karena memang Iya, iya. memang suka sejarah dan suka Hmm. literasi. Jadi buku-buku tentang sejarah, buku-buku tentang peristiwa 65 ini sangat banyak di rumah. Buku-buku lama ya, buku-buku zaman-zaman tahun berapa gitu. Itu sudah ada. Jadi ketika ketika saya kecil, kita mengalami masa-masa di sekolah selalu ada tugas ketika menjelang September, saya literasi udah banyak tuh. Jadi sudah ada literasi udah lama sih, Mbak. Cuma kita melengkapi kalau misalnya memang ada media-media, atau kebetulan saya juga kumpul di ini, Mbak, di komunitas apa ya namanya ya? Barang-barang jadul itu apa ya? Barang-barang barang-barang bekas apa ya? Antik itu, orang-orang antik itu ya, Pak. Barang-barang antik. Saya ada gabung di komunitas sana, dan adminnya itu juga temen juga. Jadi mereka kalau tahu, ketika karena saya passion dengan 65, ketika ada koran, ada media apapun, langsung dia sodorkan ke saya tuh. Itu. Jadi jejaring sosial kita itu juga sangat berpengaruh ya, Kak, Iya, dalam Mbak. pengumpulan data Betul. literasi. Jadi kita Semoga manfaatkan. nanti ini, Pak. Semoga Kak Ika nanti juga bisa memanfaatkan forum temu sejarah menghasilkan karya-karya mungkin yang sedang ditulis saat ini. Ya, Aku lanjut ya Kak Menta. Ini ada dari Kayubi. Kayubi ini ternyata kesulitan Kak untuk dapat buku Kak Menta terkait dengan Pierre Tendian ini. Apakah Kak Menta atau penerbit akan mencetak ulang? Soalnya itu sering habis dan berarti sampai sekarang Kayubi belum mendapatkan cetaknya. pasti sih nanti akan kita upayakan untuk mencetak ulang. Nggak tahu ya. Uh, jadi kayak nggak menghargai karya sendiri jadinya ya. Cuma saya memang justru justru karena saya nggak berpikir komersil juga, jadi ya sabar ya. Nanti kalau lagi imut kita akan cetak ulang. Ya, Pasti akan kita. ditunggu ya Kak Yubi. Iya. Iya. Atau kita nanti bikin Oh, giveaway aja kali Mbak ya. bikin apa Bang? Bikin apa Bang? Bikin apa Kak? Kita bikin giveaway aja. Saya sebenarnya Oh stok, iya. saya ada stoknya sebenarnya. Oh, kakak ada stoknya. Ya, Saya harusnya stok tadi aja. kita ini ya, Kak. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan menarik, terus dipilih sama Kak Menta, bisa dapat buku Kak Menta. Oh, Mungkin di sesi selanjutnya kali ya, Kak. Kan kita iya, ada banyak seri. kita bikin Nanti giveaway semoga... lainnya aja, Mm-mm. jangan yang ini, giveaway lain. Saya Oke. ada stok sebenarnya. Mantap. Ada tuh Kak Yogi. Ya. Kali aja Kak Yogi dapat rezeki dari Kak Menta terkait bukunya. Nah, Bentar. Yubi ini yang suka DM aku itu bukan sih? coba Kak Yogi ngobrol aja, Kak. Sidoarjo Iya, toh? Kak, kata, Sidoarjo. Sidoarjo bukan? iya kata dia di komen. Iya, Kak, kata dia. Oh iya, sorry. Sorry, aku udah janjiin dia tapi belum sempat, Mbak. Beneran, aku sibuk banget, Mbak. Jadi belum sempat. Jadi stok buku itu aku taruh di rumahku yang lain. Sementara aku kalau pulang ke Malang waktunya cuma berapa jam doang, itu aku nggak ke rumah situ. Jadi masih masih ya, sabar ya, Mbak ya. Akan aku kirim nanti. Dia udah kirim alamat sebenarnya. Semoga Kak Yubi insya Allah tuh akan dikirim. Baik teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanya atau mau sharing langsung dengan Kamenta? Itu kita masih ada waktu sekitar 10 menit sebelum nanti ditutup. Jadi boleh kalau misalnya masih ada ya, ditunggu. Nah, sembari itu mungkin Kamenta ada apa ya Kak bahasanya itu? Closing statement mungkin terkait dengan karya yang sedang kita bahas pada sore hari ini terkait dengan Pierre Tendian atau informasi hak lain yang mungkin kakak mau share tapi tadi nggak ingat juga boleh. Silakan. Sebenarnya closing statement itu isinya kan kayak kayak insight-insight ya, Harapan. insight-insight dari apa yang seperti itu. Jadi sering udah beberapa kali saya sebutin juga sih, kayak kita harus jangan pernah menyerah dengan passion kita, mau kita sekarang ada di mana gitu, ada di posisi. Kayak saya pun, saya berkarir sebagai banker dengan kesibukan luar biasa. Saya masuk sebagai auditor waktu itu dengan program development yang sudah melalang buana dari satu kota kota lain. Tapi saya ngerasa bahwa saya punya bakat di menulis. Nggak tahu itu mungkin udah jalannya juga ya. Sudah jalannya bahwa ketika saya masuk pun juga di bidang auditor yang bertolak belakang dengan background pendidikan saya. Tapi saya tahu, kan auditor kan nulis Mbak, bikin laporan kita nulis. Iya. Akhirnya saya tahu bahwa saya punya bakat di sana. Nah, berarti saya harus harus memanfaatkan itu karena satu, kita masih menggeluti dunia itu. Kemudian yang kedua, resource-nya ada, waktunya ada dan sebagainya. Ya sudah, harus kita manfaat. Saya harus em,
obsesi saya waktu itu di posisi saya di jabatan saya yang sekarang, yang waktu itu saya harus sudah menyelesaikan minimal satu buku dulu. Itu luar biasa perjuangannya, Mbak. Saya sehari cuma tidur 3 jam coba, Mbak. Mhm. Ini kantong mata saya ini ada gara-gara buku ini loh. Bukan Hmm, mata apa, mata panda. Mata panda saya ada gara-gara Om Pierre. iya, Iya. betul. Makanya saya suka suka komunikasi sama Tiwi dari lama itu karena saya ngeliat Tiwi juga punya punya pemikiran yang sama kayak dia bekerja tapi dia punya passion di sejarah apa segala macam. Ya udah harus harus kita kita apresiasi passion kita karena kadang bakat itu dilewatkan ke kita itu karena Allah punya tujuan gitu. Yang di atas punya tujuan. Kamu harus bisa menjadi ini untuk bisa menyampaikan ini. Nah, ibaratnya gitu. Percaya aja, Mbak. Kalau kita udah punya tujuan gitu, nanti akan dipermudah wis pokoknya. Amin. Bagaimana beliau Memang bisa. Tiwi luar biasa sih Kak. Dia mirip kayak Kak Menta, jadi sering traveling, tempat-tempat sejarah. Jadi saya kalau ngikutin story beliau juga dapat insight sedikit-sedikit tentang sejarah di Indonesia. Ini ada pertanyaan Kak Menta, izin ya, satu pertanyaan lagi dari Kania. Kak Ya. mau tanya ini karena ketidaktahuan tentang Pierre Tendian, bagaimana beliau bisa menjadi orang yang salah sasaran di peristiwa G30 S? Tadi sempat kita bahas sebentar ya. Karena pertama itu peristiwa beberapa personel dari Cakrabilawa itu adalah orang-orang yang baru, orang-orang yang baru diganti. Jadi mereka cuma disodori foto ketika ketika mau menculik itu disodori foto. Padahal kalau misalnya itu orang-orang lama seharusnya mereka udah familiar kan? Karena yang menculik rata-rata adalah pejabat militer kan, pejabat angkatan darat. Jadi setidaknya mereka sudah familiar siapa-siapa yang mau diculik. Nah itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya mungkin ya ini kalau dari analisa saya karena itu terjadi di jam subuh yang mana biasanya kita kalau sehari sebelumnya nggak tidur tuh terus abis itu begadang saya pagi badan kita turbulensi nggak ada distraksi nggak kira-kira kayak tiba-tiba oleng atau mungkin denger atau mungkin ya paling 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 gampangnya kita adjustment mungkin mereka mempersingkat waktu aja udah itu Nasution gitu ya mungkin seperti gitu Mbak Nia. Kalau dari bukunya Kameta sebenarnya juga dimention ya Kak, ada perdebatan singkat waktu itu, waktu dia akan dieksekusi itu kan ada beberapa kelompok yang sudah bilang itu bukan Nasution sebenarnya, tapi Oh, sudah terlanjur di itu ya ya, Kak. iya. Jadi akhirnya jenazah beliau juga langsung diangkut dengan truk yang waktu itu sudah disediakan untuk menculik Emang brengsek gitu. iya. Sedih sih Kak. Kak, kalau misalnya para saya kemarin belum sempat baca detail sih terkait dengan pelaku-pelakunya itu ya Kak. Karena ada beberapa nama yang jelas banget Kakak mention di dalam buku itu. Nah, pada akhirnya apakah mereka melalui proses sidang atas perbuatan yang mereka lakukan itu atau gimana Kak? Iyalah pasti. Saya juga ada ini sih Mbak, mungkin dalam waktu dekat mau saya upload ya. Saya dapat dari ini dari komunitas barang-barang bekas itu yang saya bilang ada Hmm, beberapa orang itu yang meliput tentang tentang apa tuh namanya kronologis para para apa tuh namanya, apa para Cakrabilawa dan juga para tahanan politik itu saya sempat di kemarin dikirim ke saya belum nyampe sih. Nanti kalau kalau sudah sampai mungkin saya akan upload di Instagram. itu. Di Oke. enggak di Instagram. Kan dalam bentuk bentuk ini kan koran-koran jadul gitu. Siap, siap, siap. Barang ini sih barang-barang berharga itu barang langka. Aku sih, wah gila ini. Orang-orang loakan bisa punya kayak aku juga sampai ya kan aku nanya ini kalian dapatnya gimana sih bisa bisa dapat koran berita Yuda tahun 65 dalam kondisi Iya. masih masih plastikan, Mbak. Itu ternyata mereka itu dapat dari gudang-gudangnya mungkin ayah mereka, kakek mereka yang udah lama, Oh, tapi gudang itu nggak pernah dibersihin, nggak terus begitu begitu mau direnov mau relokasi tempat ternyata barang-barang itu ada cuma kenapa kok nggak laku ya itu kan sebenarnya barang-barang yang sangat ini mbak kalau aku sih kalau misalnya aku ada di dinas kesejarahan udah aku minta juga itu aku jadikan koleksi museum itu. berarti itu kalau kayak gitu-gitu gimana ya Kak? Memvalidasinya atau apa bahasanya ya Kak? Memastikan bahwa itu otentik gitu. Korannya maksudnya. Iya. Oh barangnya asli mbak kita kan ya kasat mata aja ketahuan kalau itu asli mbak Hmm. mereka mau kopi pun juga dari mana coba misalnya orang-orang loak ya orang-orang
kan mereka bukan orang yang paham dengan sejarah juga, mereka juga bukan orang yang paham dengan apa namanya. Lain kalau kita ngomongin Oh, kolektor ya, kayak hmm. kayak Arca, kayak kayak Kuningan apa segala macam gitu, Gerabah mungkin masih memungkinkan. Tapi ini kan barang cetak dan saya kenal orang per orangnya sih. Ya memang memang beneran mereka dapat dari gudang 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 lama gitu, gudang yang sudah mau direlokasi, mereka baru dapat dari sana dijual. Dan itu aku cuma mikirin dijual dengan harga yang segini tuh menurutku juga nggak worth it buat mereka gitu. Sangat murah gitu. Untuk orang yang suka sejarah itu pasti tuh wah sangat murah itu. Gitu sih Mbak. Siap. Nanti akan Terima kasih, Kak Menta. Teman-teman masih ada pertanyaan kah yang ingin disampaikan ke Kak Menta? Ini ada sekitar 2 atau 3 menit lagi deh, boleh. teman-teman mungkin yang penasaran dengan peristiwa 65 bukan cuma tentang Om Pierre aja atau tentang Om Pierre pun juga nggak apa-apa. Bisa main ke channel ini bukan aku karena aku mau promosi ya, tapi maksudku mungkin gini, yang ikut Zoom ini barangkali tertarik karena sudah ada di komunitas ini sebelumnya. Jadi belum terlalu Hmm. familiar dengan peristiwa 65, kemungkinan gitu. Atau Ya, orang-orang baru tahu Om Pierre-nya aja. Nah, untuk tahu banyak hal terkait itu kalian bisa nonton YouTubeku. Aku bukan mau promosi sih sebenarnya ya. Nggak ini nggak juga. apa-apa, Kak. Iya, nggak apa-apa. Supaya supaya beberapa pertanyaan di sini tuh bisa dijawab semua sih di situ di channel YouTube itu, bahkan hal-hal yang tidak banyak kalian tahu, kalian pengen tahu apa nanti di sini. Aku pengen ini sih Mbak, pengen pengen bikin episode nanti aku upload kayak kondisi rumahnya Oma Mitsi waktu dia ngasih lihat aku foto-fotonya Om Pierre, barang-barangnya Om Pierre, terus kesaksiannya Oma Mitsi terkait Pierre. Itu aku pengen sih nanti suatu saat nanti lah episode spesial. Pasti banyak Nanti yang tunggu ya, Kak. pasti banyak yang nunggu itu, aku yakin Siap. gitu Mbak. Teman-teman ada lagi, Kak? Jika tidak, Iya, teman-teman udah kalau mau dari Kak Menta sendiri, ada Kak yang mau disampaikan lagi? nggak ada sih Mbak. Aku Hmm. aku berterima Mungkin ini kali ya, Kak, izin foto bersama dulu, kasih. teman-teman. Oke. Boleh open cam nggak sebelum nanti saya tutup diskusi kita? Oke. Silakan, Tiwi, Kak Ika, Rizky, Kak Tasya, Kak Yubi. Kak Yubi nih, mumpung ada Kak Menta ya sih. Oke, aku akan ambil foto dalam hitungan tiga ya. 1, 2, 3. Siap. 1, bentar. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih teman-teman. Boleh off cam lagi. Terima kasih ya Kak Menta secara substansi dan juga teknis. Tadi sudah sharing banyak Kak Menta kepada kita. Nggak cuma terkait dengan karya yang berkaitan dengan tema kita pada diskusi ke-30 hari ini, yaitu Pierre dan Lian. Secara nggak langsung tadi juga dan banyak sekali saya catat di sini. Kak Menta juga kasih wejangan gitu ya kepada kita. Gimana sih caranya kita nemuin passion kita? Gimana sih kita cara mencapai goals-goals kita dalam hidup, apa-apa aja sih yang harus kita dalam tanda kutip ya korbankan, gimana kita harus istiqomah mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Terus kemudian tadi juga secara nggak langsung beliau juga kasih tips ya gimana cara kita ngambil angle suatu tulisan yang ingin kita ulas dalam karya kita. Tadi juga saya catat di sini bagaimana kita bisa memaksimalkan sumber daya yang ada pada diri kita, baik secara personal, misal atau jejaring sosial gitu ya, atau kayak media sosial yang juga kita punya untuk menyalurkan gitu ya hobi ataupun passion yang lain, eh, khusus dalam hal ini juga untuk menambah pengetahuan dan menginformasikan ya informasi-informasi yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat tapi kita tahu itu bisa juga disebarluaskan mulai dari ranah yang paling kecil seperti media sosial hingga jadi karya yang luar biasa kayak yang sudah dilakukan oleh Kamenta. Saya pribadi selaku moderator saya mohon maaf ya Kak jika ada kekurangan dalam proses Saya bijak diskusi ya Mbak kita. ya. Maksudnya kita Apa? kita kita menyampaikan informasi-informasi underground tapi secara bijak. Jadi Betul, kita ya. punya kebijaksanaan sendiri untuk kita tahu nggak sih sebenarnya kalau apa yang kita sampaikan itu memang bermanfaat untuk orang atau mana yang enggak. Ada hal yang memang itu akan menambah insight kita, menambah views kita gitu, menambah popularitas kita, tapi sebenarnya itu satu tidak bermanfaat, kedua justru akan menimbulkan distraksi lain di suatu hari. Itu kita harus Mm, punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu nanti betul. akan mengalir dengan sendirinya saya bilang ya. Kita nggak bisa ngatur tiap orang kayak apa, cuma akan mengalir dengan sendirinya. Saya pun selama
perjalanan saya dari menulis buku sampai dengan saya punya channel dan bertemu dengan banyak orang, banyak keluarga. Mohon maaf nih, kenapa saya bisa didatangin orang-orang tersebut, karena saya tahu bahwa saya bisa dipercaya untuk itu. Jadi ada hal yang ketika kita wawancara, kita akhirnya ngobrol kayak orang gosip, tapi saya tahu itu nggak boleh kita sampaikan. Kemudian tadi yang Oke. disampaikan oleh Mbak Siska, kita mengelola resource yang ada dalam diri kita itu bahwa saya ingatkan lagi bahwa yakinlah bahwa tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Tidak ada orang yang benar-benar beruntung di dunia ini. Jadi semua itu harus kita upayakan, semua harus kita kita buat jadi gitu, make it happen. Semua seperti itu. Mantap. Luar biasa, Kamenta. Terima kasih banyak dari saya dan juga dari teman-teman temu sejarah. Semoga lain waktu kita bisa ketemu Kamenta lagi mungkin untuk membahas karya Kamenta yang lainnya berkaitan dengan sejarah di Indonesia. Terima kasih juga kepada Tiwi dan teman-teman yang sudah hadir hingga 17.30 di weekend yang sebenarnya waktu juga mungkin ya untuk keluarga dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum sempat gabung, itu nanti bisa simak juga siaran ulang di YouTube yang sudah sering di-share oleh TV di grup. Begitu, Kamenta dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat Ya. long weekend.